Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Visipol, selamat datang di video implementasi kebijakan publik. Bersama saya, Salahuddin Samabdurrahman. Hari ini dan beberapa video ke depan, kita akan belajar mengenai topik implementasi kebijakan publik dan kebijakan publik secara umum. Kita sering sekali ke kafe, kemudian kita beli favorit kita. Di kafe kita duduk dengan handphone, laptop, atau mungkin tab kita untuk menonton drama favorit kita di Netflix atau di platform streaming lainnya yang setiap bulan kita bayar langganannya. Tapi kemudian kita juga sering sekali naik motor, kemudian kita juga melewati jalan yang bagus, jalan rusak, dan segala macam. Aktivitas-aktivitas tadi sering sekali kita lalui tanpa kita sadar sebenarnya. Ada satu hal yang mempengaruhi aktivitas-aktivitas kita. Apa itu? Kebijakan publik. Kebijakan publik, menurut Pak Thomas, yang nanti editor akan kasih mukanya di layar, adalah whatever government choose to do or not to do. Artinya, apa yang pemerintah pilih untuk lakukan dan apa yang pemerintah pilih untuk tidak lakukan. Kemudian, di definisi yang lain, kebijakan publik menurut Chandler dan Plano adalah pemanfaatan strategis dari sumber daya yang ada di Indonesia ataupun di wilayah negara tersebut yang tujuannya adalah untuk mengatasi masalah. Nah, kedua pengertian tadi tidak perlu dihafal, tapi saya ingin teman-teman untuk bisa paham konsepnya seperti apa. Untuk mempermudah, sebelum kita nanti masuk dalam implementasi kebijakan publik, kita harus paham dulu sebenarnya apa itu kebijakan publik. Kebijakan publik yang kita jalani hari ini atau kebijakan publik kita rasakan setiap hari. Kebijakan publik di Indonesia mengatur warga negara Indonesia dari mulai warga itu lahir sampai warga itu meninggal. Sebagai contoh, ketika warga itu lahir, dia akan mendapatkan kartu identitas anak. Registrasi manusia Indonesia untuk mendapatkan bantuan pemerintah, untuk mendapatkan bantuan pokok dan segala macam. Kemudian ketika sampai dia meninggal pun, dia akan mendapatkan pencatatan sipil dari pemerintah, entah itu nanti efeknya keluarganya dibantu dan segala macam. Artinya, kebijakan publik ada dari kita lahir sampai kita meninggal. Ada yang kita rasakan langsung dan juga ada yang kita rasakan tidak langsung. Ada yang langsung bisa kita alami, yang langsung kita bisa rasakan sendiri, tapi ada juga yang kita tidak bisa merasakannya secara langsung, tapi kita tetap juga merasakan dampaknya atau impact-nya. Nah, untuk itu penting sekali untuk kita bisa mengerti sebenarnya apa itu kebijakan publik, bagaimana kebijakan publik itu dibuat, dan juga apa sih dampaknya, kemudian apa sih peran kita dalam kebijakan publik. Kebijakan publik itu merupakan salah satu produk dari pemerintah yang dia melewati beberapa tahapan. Jika teman-teman nanti mencari di berbagai sumber dan literatur, maka teman-teman akan banyak sekali menemukan perbedaan-perbedaan. Tapi intinya, dia akan melalui 4 tahapan. Tahapan pertama adalah rumusan masalah. Di tahapan ini, pembuat kebijakan publik harus bisa merumuskan sebenarnya apa sih yang kita hadapi. Di Republik Indonesia banyak sekali permasalahan yang kita hadapi. Ada kemiskinan, ada kelaparan, kemudian ada pembangunan yang tidak merata, ada kebanjiran, dan segala macam. Tapi kemudian, pemerintah harus bisa menentukan skala prioritas. Mana masalah-masalah yang harus ditangani secara prioritas, mana masalah-masalah yang sepertinya kita bisa tunggu dulu. Artinya, pemerintah bisa tahu takaran-takaran mana yang menjadi skala prioritas. Karena pemerintah harus kita tahu juga bahwa anggarannya terbatas, budgetnya terbatas, tidak bisa dalam satu waktu langsung bisa menangani seluruh permasalahan. Karena kebijakan publik juga nanti akan berefek pada anggaran, berefek pada kapital dari suatu negara. Tapi itu akan kita bahas di pertemuan lain waktu. Di tahapan rumusan masalah atau di tahapan perencanaan, pemerintah wajib untuk bisa mengidentifikasi masalah. Masalah apa saja yang akan dihadapi, kemudian apa penyebab dari masalah itu. Kita ambil contoh ketika pemerintah ingin menangani masalah kemiskinan. Ketika pemerintah ingin menangani masalah kemiskinan, maka pemerintah harus bisa tahu sebenarnya apa penyebab dari kemiskinan di Indonesia. Apakah karena peluang untuk kerja tidak merata, atau karena memang peluangnya untuk bekerja tidak ada, atau karena memang ekonomi sedang lesu, atau memang karena kemiskinan itu disebabkan karena kurangnya mendapatkan pendidikan, atau bahkan aspek misalnya sandwich generation, di mana satu generasi harus membiayai dirinya sendiri dan membiayai generasi di atas dan setelahnya. Banyak sekali penyebab-penyebab dari kemiskinan, sehingga pemerintah harus bisa mengidentifikasi permasalahan tersebut agar ketika masuk di tahapan kedua, yaitu perumusan kebijakan, pemerintah akan dengan jelas bisa mengatasi permasalahan itu.
Ketika pemerintah ingin mengatasi permasalahan kemiskinan akibat dari pendidikan yang tidak merata, maka pemerintah bisa saja merumuskan kebijakan kuliah gratis, SMA gratis, SMP gratis, SD gratis. Kemudian ketika pemerintah sadar bahwa misalnya kemiskinan itu disebabkan oleh lapangan pekerjaan yang kurang merata atau lapangan pekerjaan yang tidak ada, maka pemerintah sebisa mungkin nanti membuat kebijakan memudahkan investor untuk membuka pabrik, memudahkan investor untuk bisa memberikan suntikan modal agar nanti perputaran uang di sini kemudian yang membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak. Artinya perumusan kebijakan bisa, berupa perumusan kebijakan langsung, artinya kebijakan itu bisa langsung dibuat untuk mengatasi permasalahan tersebut, atau juga perumusan kebijakan itu bisa dibuat untuk membuat kebijakan yang lain, yang juga nanti akan berdampak kepada permasalahan yang ingin diatasi oleh pemerintah. Kemudian tahapan ketiga adalah tahapan implementasi. Pemerintah di tahapan ini dia melakukan kebijakan yang sudah diputuskan dan dirumuskan. Kebijakan tersebut pasti bukan kebijakan yang sempurna, akan ada cacatnya, akan ada kurangnya dan segala macam. Sehingga di tahapan implementasi ini penting untuk kita sebagai warga negara Indonesia yang merasakan kebijakan tersebut atau yang mengetahui kebijakan tersebut untuk bisa memberikan feedback, untuk bisa memberikan masukan pemerintah. Sehingga ketika pemerintah melakukan kegiatan keempat yaitu evaluasi dan rekomendasi, pemerintah bisa tahu sebenarnya apa yang kurang dari kebijakan kita yang dilaksanakan sebelumnya. Apakah itu misalnya kebijakan itu membebani rakyat berlebihan, apakah kebijakan tersebut bisa dilakukan tapi sayang sekali kos yang diberikan luar biasa besar dan segala macam. Nah, di tahapan evaluasi dan rekomendasi ini juga pemerintah akan mengukur dan rakyat juga akan menilai apakah kebijakan yang dilakukan itu sudah sesuai dengan target yang dikemukakan atau tidak. Apakah kebijakan yang diberikan itu sudah mengatasi masalah yang dirumuskan sebelumnya. Apakah kebijakan tersebut sudah memberikan hasil yang sesuai dengan yang diinginkan. Dalam ilmu ekonomi kita mengenal bahwa input atau modal itu harus lebih kecil daripada hasil atau output. Dalam ilmu ekonomi kita biasanya menilai dengan indikator kapital. Misalnya modal kita 50.000, kita akan untung ketika kita mendapatkan hasil senilai 100.000. Artinya kita untung 50.000. Nah, kemudian tapi dalam, pemerintahan kita tidak bisa menilai kebijakan publik hanya berdasarkan keuntungan, di sisi ekonomi. Misal, sebagai contoh, pemerintah, melihat bahwa penting untuk bisa melakukan pemerataan gizi sehingga di 2045 nanti, masyarakat Indonesia, generasi emas Indonesia memiliki gizi yang merata, tidak mengalami stunting sehingga kita punya modal yang kuat untuk bisa menghadapi bonus demografi. Kemudian anggaran dikeluarkan sungguh besar sekali untuk makan siang bergizi gratis. Anggaplah misalnya satu hari kita mengeluarkan untuk makan gizi gratis itu 1 miliar. Dalam satu bulan kita mengeluarkan 30 miliar. Artinya dalam satu bulan kita mengeluarkan 30 miliar uang untuk kita bisa memberikan makanan. Tapi itu tidak bisa diukur dengan bagaimana feedback yang diberikan, apakah kita mendapatkan 45 miliar, 50 miliar, dan segala macam. Yang kita bisa ukur dari kebijakan publik adalah apakah satu kebijakan tersebut bisa memberikan dampak, bisa memberikan hasil yang sesuai dengan perencanaan, yaitu misalnya pemerataan gizi dan segala macam. Kedua, kita bisa mengukur apakah kebijakan tersebut sudah tepat sasaran, apakah kebijakan tersebut sudah bisa dilaksanakan tanpa permasalahan-permasalahan seperti korupsi, permasalahan-permasalahan seperti nepotisme dan segala macam. Sehingga kebijakan tersebut bisa dikatakan berhasil jika kebijakan tersebut satu, dia bersih dari segala kegiatan korupsi dan juga dia mencapai apa yang menjadi tujuan kegiatan tersebut dilakukan atau kebijakan tersebut dilakukan. Nah, jadi konsepnya seperti itu teman-teman, kebijakan publik itu kita di tahapan awal kita harus paham dulu kenapa kita ingin melakukan kebijakan, apa permasalahan kita dan segala macam, yang mana kebijakan itu hadir untuk mengatasi permasalahan tersebut. Di tahapan kedua kita akan melakukan perumusan kebijakan. Kira-kira untuk mengatasi masalah yang sudah kita identifikasi tadi, apa kegiatan yang bisa kita lakukan? Apa kegiatan yang mungkin bisa kita lakukan dan apakah kegiatan ini akan dilakukan selamanya? Apakah akan dilakukan selama 5 tahun ke depan? Apakah kegiatan ini akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam waktu yang cepat? Kemudian kegiatan ini akan diimplementasikan yang mana nanti setelah diimplementasikan kegiatan ini akan dilakukan penilaian, evaluasi, dan rekomendasi oleh pemerintah itu sendiri dan juga oleh masyarakat apakah kegiatan tersebut sudah berhasil untuk mengatasi permasalahan atau sudah mencapai tujuan kenapa kegiatan itu atau kebijakan publik itu dibuat. Oke, itu tadi adalah bagaimana sebuah kebijakan itu dibuat dan bagaimana kebijakan itu diimplementasikan sampai bagaimana kebijakan itu dievaluasi secara garis besar. Saya rasa penjelasan saya hari ini cukup karena nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan lebih mendalam membahas mengenai proses-proses dari pembuatan kebijakan, perumusan masalah itu tadi, bagaimana implementasi kebijakan, kemudian apakah kebijakan itu harus bisa menangani masalah secara langsung dan segala macam.
Oke, untuk teman-teman, yang mempunyai kritikan, yang mempunyai saran tentang apa yang saya berikan, silahkan tuliskan di kolom komentar, karena saya yakin bahwa penyampaian saya hari ini akan menjadi, feedback juga untuk saya, supaya kita bisa belajar sama-sama. Sampai jumpa minggu depan.